Bang Anwar Channel. Ini baru mantap. Nah kemudian di balik layar Allah memberikan gembleng kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa itu? Wa 'allama Adam al-asma. Maka Nabi Adam itu diajarkan sama Allah. Al-asma di sini maknanya bukan nama-nama benda. Kita itu kan kalau baca tafsir daripada Depak ya, ini bulan, ini bintang, enggak gitu, kecil kali untuk tingkat Nabi Adam. Karena yang mau dihadapkan jumpa Ajazil. Ajazil itu adalah makhluk yang menguasai ilmu. Maka Ar-Rahman 'allama al-Quran. Maka Al-Quran dimasukkan ke dada Nabi Adam alaihissalam. Al-Quran dimasukkan ke dalam dada. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam itu maha luas pengetahuannya. 'Allamahul bayan. Dan di kolong langit ini yang mendapat ilmu bayan itu cuma Nabi Adam. Karena bentuk domirnya enggak banyak orang yang tahu ilmu bayan, cuma satu, Nabi Adam alaihissalam. Apa ilmu bayan? Ilmu bayan itu adalah ilmu yang terkadang makna dengan arti bisa bertolak belakang. Ilmu bayan. Contoh ya. Ada anak-anak manjat pohon. Terkadang orang menyuruh turunnya gini, kalau emak-emak nyuruh turunnya gini, panjatlah. Padahal dia nyuruh turun. Tapi hakikatnya enggak. Bukan suruh manjat, tapi suruh turun. Tapi menyuruh turun itu panjatlah. Itulah ilmu bayan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, "Wala taqrabu hadhihi syajarah." Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini. Nah, disinilah bentuk ilmu bayan yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Karena ilmu bayan itu antara pertanyaan dengan jawaban bisa berbeda. Makan, mungkin jangan makan. Jangan makan, artinya bisa makan. Kenapa? Di dalam surga itu nggak ada jalan, Mas. Bukan macam di Teluk Mengkudu ini ada jalan bisa masuk tol. Dalam surga itu nggak ada jalan. Maka Nabi Adam terus mencari jalan bagaimana bisa turun ke dunia. Kenapa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena aku akan menciptakan di muka bumi khalifah. Sementara allamahul Quran. Nabi Adam itu dada sudah dipenuhkan Quran. Dia ini bakal diturunkan ke dunia. Tapi di surga nggak ada jalan. Ada buah ini, inilah jalan menuju dunia. Kalau Nabi Adam bapak kita nggak makan buah itu, maka sampai kapan bila masa pun bapak kita nggak akan pernah turun ke dunia ini. Maka itu bukan dosa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya perbaikilah akidah kita. Jangan sampai kita menuduh para anbiya alaihi wassalatu wassalam adalah orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang enggak. Mereka semuanya adalah maksum. Dan para anbiya alaihi wassalatu wassalam itu kerjanya kan mengajak umat manusia. Da'i ila daris salam, menuju kepada keselamatan. Ya Nabi Adam alaihissalam ceritanya. Nabi Adam kenapa? Saya cerita Nabi Adam ini panjang sekali. Saya sedang menerjemahkan satu kitab namanya Qasasul Anbiya ditulis sama Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala alaih. Ada kurang lebih 1400 halaman. Jadi kisah Nabi Adam itu hampir 400 halaman. Jadi panjang cerita Nabi Adam itu luar biasa. Kata Nabi SAW, antum tub'asu katsuwari abikum. Kamu nanti semua akan dibangkitkan seperti mana bentuk bapakmu Adam alaihissalam. Nabi yang paling ganteng itu siapa? Nabi Adam. Ya,
Yang paling ganteng itu Nabi Adam. Nabi Yusuf itu setengah gantengnya Nabi Adam. Dan perempuan yang paling cantik itu Siti Hawa. Gua ada yang lebih hebat daripada Siti Hawa cantik. Kalau seandainya semua perempuan dikumpulkan, itu baru setengah cantiknya Siti Hawa. Maka Siti Hawa itu Masya Allah, itulah ibu kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita cerita dakwah Nabi Adam, dan itu menjadi motivasi untuk kita semua. Nabi Adam itu dianugerahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tubuh yang gagah, kuat, umur yang panjang. Untuk apa? Untuk dakwah. Karena Nabi Adam itu di dalam riwayat-riwayat yang lain diceritakan itu hidup sampai anak cucunya berjumlah 400.000 orang. Dan kerjanya Nabi Adam setiap hari keliling, jalan, jumpain anak cucunya, mengingatkan anak cucunya, mengingatkan tentang bahayanya nanti akhirat. Ya. Kita semua ini bakal pulang. Semuanya kita bakal pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita pulang senang apa enggak senang? Hah? Senang ya pulang. Pulang ke rahmatullah senang. Coba ya Bu ya. Ini kita buka sedikit iman kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hapuskan keraguan, karena keraguan itu adalah syaitan. Ya. Dulu kita pernah SD semua ini. Pernah SD ya Pak ya. Kalau udah lonceng terakhir teng macam mana itu? Oh, pukul meja, loncat, tepuk tangan. Kenapa? Senang. Kenapa? Mau pulang. Pulang jumpa siapa? Jumpa emak bapak kita. Padahal sampai rumah kena repet. Ya kan? Tapi kita tetap mau pulang juga. Orang yang pergi kerja udah petang hari pengen pulang aja bawaannya kan. Padahal di rumah kena repet ini juga deh. Ya kan? Ini yang udah 3 hari ini, besok udah pikir udah mau pulang aja. Padahal baru 3 hari. Ya kan? Padahal kalau kita pulang apa yang kita dapat? Nggak ada yang kita dapat. Kena repet, ditanya ini, tanya itu. Dan kalau kita nggak mau pulang, berarti kita punya masalah di rumah. Dulu kalau kita nggak mau pulang, takut pulang, kenapa? Nyolong ke rumah. Takut lah kena libas pakai sisir. Yang senyum-senyum pernah berarti. Hadirin yang dimuliakan Allah itu Arhamar Rahimin. Arhamar Rahimin. Apa makna Arhamar Rahimin? Yang maha penyayang dari segala macam yang menyayang. Kalau ulama tafsir maknanya beda. Sayangnya Allah itu melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak. Allah setiap hari memberi kita makan, setiap hari memberi kita rezeki, setiap hari memberi kita nikmat. Pernah nggak Allah ungkit nikmat yang Allah berikan kepada kita? Satu nikmat nggak pernah Allah ungkit. Kalau emak kita bikin berikan kepada kita, dia bilang, oh semalam baru kasih uang jajan, dan udah minta uang jajan lagi. Kita minta sama bapak, Pak minta uang, sampai semalam udah bapak kasih, ini kok udah habis. Kalau orang tua kita masih mengeluh, masih menuntut, masih bisa dia marah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pernah bertanya kepada kita, hambaku banyak kali makan 2 hari ini wahai hambaku. Oh nggak ada Allah nanya seperti itu. Allah maha kaya, Ghaniyun Karimun Halim. Nggak pernah Allah tanya-tanya, nggak pernah Allah pilih-pilih kalau mau kasih rezeki. Tapi kenapa kita nggak mau pulang? Berarti kita punya masalah. Kita punya masalah. Sama seperti mana dulu kita nggak berani pulang ke rumah. Kita punya masalah. Ibu, kenapa nggak berani pulang? Aduh Pak Ustaz, saya
jilbab, kadang nggak pakai jilbab. Nah, ini masalah besar. Awak kenapa nggak berani pulang? Oh, saya takut. Kenapa? Sholat saya Senin Kamis, kadang Jumat kok. Dalam hadis yang sahih cerita ini, innal mauta tuhfatul mu'minin, mati itu perhiasan orang-orang yang beriman. Ada satu jenazah di dalam sahih Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah ibn Rabi'ah radhiyallahu taala anhu menceritakan, murru alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di janazatin. Satu ketika Nabi sedang duduk-duduk. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk, tiba-tiba lewat jenazah di Rasul. Maka kata Nabi spontan mengucapkan ini, al-mustarih wal mustarah minhu. Orang yang beristirahat dan orang yang beristirahat. Orang yang beristirahat dan orang yang diistirahatkan. Nah, sahabat tanya, Abu Qatadah ibn Rabi'ah bertanya ini, mal mustarih wa mal mustarah minhu. Siapa mereka yang diistirahatkan dan siapa mereka yang beristirahat? Kan dua nih, beristirahat dan diistirahatkan. Awak pilih yang mana? Pilih beristirahat apa yang diistirahatkan? Al-'abdu shalih yastarih min nasabid dunia. Hamba Allah yang soleh beristirahat daripada capeknya hidup di atas. Wa laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dengan kabad. Apa kabad? Ta'ab, capek. Subuh dia bangun, dikala orang-orang kafir itu mendengkur macam lembu, kita udah bangun. Terus aktivitas. Mau diharapkan istirahat siang, masuk zuhur. Ba'da zuhur dia lanjutkan kerja. Dikala orang-orang sedang bersantai main badminton, asar datang panggilan. Masa waktu maghrib, dikala orang menonton TV, dia tunaikan perintah Allah maghrib. Ketika orang sedang berkumpul dengan keluarga, dia masih di masjid lagi menunggu Isya. Pada hakikatnya waktu kita banyak disita sama Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bukan tempat istirahat. Al-'abdu shalih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastarih min nasabid dunya. Hamba Allah yang soleh beristirahat daripada capeknya hidup di atas dunia. Cobalah itu. Ada berapa banyak ibu-ibu yang menderita? Ada berapa banyak ibu-ibu yang menderita dapat anak haram jadah? Kerjaannya tenggen teler, merampok uang emaknya, dibelikan kereta digadekan, dibelikan kereta dijual, beli narkoba, segala macam dia buat. Dan berapa banyak orang tua yang mengadu, ya Allah, mengadu kepada ya Allah, matikan sajalah, enggak tahan, keras hidup di atas dunia. Karena dunia ini bukan tempat istirahat untuk orang-orang yang soleh, untuk orang-orang yang iman, bukan tempat istirahat. Wal 'abdul fajir yastarihu minhul ibad wal bilad was syajar wa dawa. Orang-orang yang fajir banyak dosa. Kalau dia mati, ada 4 yang beristirahat disebabkan kematian: manusia, bumi, tumbuhan, binatang. Kemana orang yang sering laga-laga ayam itu? Mati, alhamdulillah. Kemana itu? Kemana itu yang sering ngambil-ngambil sebab itu? Mati dia, alhamdulillah. Kemana preman-preman itu? Mati dia, alhamdulillah. Kenapa? Semasa hidupnya enggak aman kami pedagang. Habis mau diminta dia uang keamanan, uang ini segala macam uang diminta. Akhirnya mati. Bersyukur orang disebabkan kematian. Kemana uang yang biasa azan itu mati?
mati sedih orang, itulah tanda orang yang soleh. Kalau ada orang mati, orang senyum dengan matinya, itulah tanda orang jahat. Dan ketika ada orang mati, orang tertawa dengan kematian, gembira orang dengan kematian, alamat engkau sedang diistirahatkan daripada capeknya hidup di atas dunia. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Balik lagi ke kisah Nabi Adam. Melebar ke cerita. Nah, Nabi Adam itu dakwahnya kencangnya luar biasa, enggak pernah berhenti. Non-stop dakwahnya Nabi Adam. Bahkan ketika kita menerjemahkan kisah Nabi Nuh, Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu jaraknya itu 10 abad. 10 abad berarti 1000 tahun. Walaupun ada pendapat yang lain, tapi pendapat yang paling kuat dan hadisnya yang dikemukakan sama Imam Ibnu Katsir itu adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Asrul sinin, asrul qurun, asrul qurun 10 abad. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari pagi petang Nabi Adam jalan mengingatkan anak cucu. Karena sebahagian daripada anak cucu itu ada yang sudah terlanjur menyembah api dari barisan Qabil yang membunuh saudaranya Abil. Itu kan mereka itu menyembah api. Nah, inilah manusia pertama yang menyembah api di muka. Karena ketika itu iblis datang. Tahukah kamu kenapa kambing Habil itu dimakan sama api? Karena Allah itu, Tuhan itu bentuknya api. Itulah jahatnya setan iblis. Jahatnya setan iblis itu seperti itu. Dan tipu daya mereka itu luar biasa. Mungkin kita semua pernah sering dengar kisah Nabi Nuh, ya. Di dalam surat Nuh itu kan diceritakan komplit. Ada 5 orang soleh sepeninggal Nabi Adam. Nah, ketika Nabi Adam wafat, ada 5 orang yang soleh daripada putra-putra Nabi Adam yang meneruskan dakwah Nabi Adam. Suwa Yabus ada 5 orang di dalam surat Nuh diceritakan. Nah, kelima-lima ini soleh, taat, dan semua orang ikut kepada mereka. Nah, ketika mereka wafat satu akhirnya semua wafat, maka iblis datang membuat tipu daya. Dan tipu daya iblis ini maha dahsyat. Dan iblis itu ketika membuat seruan kepada manusia supaya ingkar kepada Allah itu nggak terang-terangan, step by step, perlahan tapi pasti. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah mengikuti langkah-langkah syaitan itu menggoda manusia, merayu manusia, menjerumuskan manusia kepada langkah. Maka ketika putra Nabi Adam namanya Suwa Yabus itu wafat, itu Nabi Adam, iblis itu langsung mengatakan ini, kamu datanglah ke kubur mereka. Ini orang soleh, mintalah berkah kepada kubur. Maka akhirnya mereka datang ziarah, minta doa berkah. Awalnya masih betul bertawasul, masih betul. Nah, kemudian habis satu generasi, datang lagi iblis. Seharusnya kalian ini janganlah bertawasul saja. Setidaknya kalian ini punya patung di rumah-rumah. Untuk apa? Ya, untuk penghormatan, takzim kepada mereka. Akhirnya setuju dibuat patung di rumah. Belum disuruh nyembah belum. Habis satu generasi, masuk generasi selanjutnya, datanglah iblis. Kamu kalau keluar rumah, tundukkanlah kepala, takzimlah kepada mereka, hormatlah, mintalah kepada mereka berkah. Akhirnya mereka mulailah minta berkah, dan habis generasi mereka mulailah mereka menyembah Tuhan. Nah, dan akhirnya Nabi Nuh diutus ke tengah-tengah mereka yang menyembah Tuhan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dahsyat hebatnya perjuangan para nabi alaihi wassalatu. Dan dunia ini diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala dari zaman dulu sampai sekarang itu belang. Ada hitam, ada putih.
ada hitam ada putih. Karena juga Allah menciptakan ada surga dan neraka. Surga ada, neraka. Jadi surga itu bakal ada yang menempati, dan neraka juga ada yang menempati. Cuman ada yang terbatas, ada yang tak terbatas. Ada yang limited edition, ada yang bebas. Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mendapat ampunan Allah itu nilainya sama. Dan surga itu yang ada 8 pintu itu ditebus dengan nilai u'iddat lil muttaqin. 8 pintu surga itu ada ditebus dengan takwa. Ini boleh ditambah sedikit? Apa langsung bisa saja? Apa bisanya? Boleh. Saya tanya. Komplain